Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivana Amanda Dianita Sindo, NIM 0504072445, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis mengenai kasus perundungan siswa di SMPN 16 Malang dari kacamata hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dari kacamata konsep restoratif justice. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita memahami materi-materi dasar tentang hukum pidana, seperti pengertian pidana, tujuan pidana, apa itu motif pidana, apa itu unsur-unsur dalam pidana, dan apa itu delik dalam pidana. Kita awali dengan pengertian pidana terlebih dahulu. Ada banyak pakar yang mencoba untuk mengulas pengertian dari pidana, namun secara sederhananya, pidana itu merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan seseorang, termasuk hukuman dan ancaman pidananya. Adapun tujuan dari pidana itu ada 3. Yang pertama ada kepastian, yang kedua ada kemanfaatan, dan yang ketiga ada keadilan. Dan ketiganya ini memiliki cakupan kesinambungan. Ketika suatu peraturan perundang-undangan diundang-undangkan, maka tidak akan terjadi keraguan di dalamnya. Maka dari itu diharapkan akan terciptalah keadilan di masyarakat. Nah, kemanfaatan di sini itu menyinggung bagaimana aspek kepastian dan keadilan pidana tersebut. Kita lanjut pada materi jenis-jenis pidana. Nah, jenis-jenis hukum pidana itu ada 2. Yang pertama ada jenis hukum pidana material dan jenis pidana formil. Hukum pidana material merupakan hukum yang mengatur tentang adanya perintah dan larangan dalam hukum pidana yang mana disertai adanya sanksi di dalamnya. Ketentuan-ketentuan atau perbuatan-perbuatan pidana yang termasuk dalam hukum pidana material ini biasanya terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk jenis hukum pidana formil sendiri, pengertiannya adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan ketentuan dalam hukum material. Di slide selanjutnya ada materi tentang tindakan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum. Kita sering mendengar di masyarakat bahwasanya tindakan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum dikonotasikan memiliki arti yang sama. Padahal sebenarnya keduanya ini merupakan dua dari ranah hukum yang berbeda. Tindakan melawan hukum sendiri merupakan ranah dari hukum perdata, sementara perbuatan melawan hukum merupakan ranah dari hukum pidana. Berbicara mengenai pidana, tentu kita lekat dengan yang namanya pertanggungjawaban pidana. Karena dalam pidana tidak melihat kerugian pada korban, tapi dalam pidana itu melihat perbuatannya apakah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan pemidanaan atau tidak. Nah, dalam hal ini unsur-unsur pidana itu dibagi menjadi 2, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif sendiri merupakan unsur yang melekat pada perbuatan melawan hukum atau pada perbuatannya. Unsur-unsur objektif pidana itu meliputi sifat melawan hukum, misalnya mencuri, memeras, seperti itu. Yang kedua ada keadaan atau kualitas pelaku, misalnya pelaku pidana ini merupakan seorang aparatur sipil negara. Terus yang ketiga ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat yang menyebabkan pelaku berhak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur yang kedua ada unsur subjektif. Unsur subjektif pidana ini merupakan unsur yang melekat pada keadaan terjadinya tindak pidana. Maksudnya itu yang dilihat dari unsur subjektif ini adalah keadaannya.
Adapun unsur subjektif itu meliputi kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yakni yang dikenal dengan dolus dan culpa. Jadi, dalam memutus pertanggungjawaban pidana, maka perlu melihat apakah pelaku itu melakukan tindak pidana tersebut secara sengaja ataupun tidak. Yang kedua, maksud. Nah, maksud ini apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut pelaku itu memiliki maksud tertentu, seperti itu. Terus yang ketiga, adanya rencana. Berarti kalau rencana berarti tindak pidana atau perbuatan melanggar hukumnya itu telah direncanakan. Apabila berbicara mengenai pidana, maka tidak lepas dari yang namanya motif. Motif sendiri diartikan sebagai alasan atau tujuan yang mendasari seseorang melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pidana itu melihat sedetail mungkin perbuatan seseorang, karena motif yang dilakukan oleh seseorang dalam pidana itu dapat mempengaruhi bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku pidana. Pada slide kali ini kita berbicara mengenai delik. Delik sendiri merupakan perbuatan pidana yang bisa dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Delik sendiri ada dua macam, yakni delik formil dan delik material. Delik formil adalah perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang yang menekankan pada aspek perbuatan. Sementara delik material adalah perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang yang menekankan pada akibat akhir dari perbuatan seseorang. Jadi kalau delik formil itu yang ditekankan hanya pada perbuatannya, sementara delik material itu akhir dari perbuatan seseorang, bagaimana akibat dari perbuatan pelaku. Setelah kita mempelajari materi-materi dasar dalam pidana, sekarang kita coba untuk masuk dalam problematika pidana. Untuk kronologi kasusnya sendiri, jadi perundungan atau pembulian yang dilakukan oleh siswa di SMP 16 Malang ini terjadi pada tanggal 3 Februari tahun 2020. Jadi pada tanggal 3 ini telah terjadi tindak kekerasan di SMPN 16 Malang dengan pelaku dan korbannya merupakan salah satu siswa di SMPN 16 Malang ini, yang mana pelakunya merupakan teman dari korban sendiri. Jadi kronologi kasusnya, pelaku ini melempar korban ke paving. Analisis pertama yang perlu kita cari jawabannya yakni terkait analisis hukum. Terkait analisis hukum apa yang akan diterapkan kepada pelaku. Atas perbuatan tersebut, pelaku ini dikenai pelanggaran terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dikenai hukuman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 80 ayat 2. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan pelaku ini telah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada unsur objektif yang telah dipenuhi, yakni adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas. Di sini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yakni tindakan perundungan atau pembulian yang dilakukan pelaku hingga menyebabkan korban ini mengalami luka berat dan harus diamputasi jari tengahnya. Hubungan kausalitasnya di sini adalah karena pembulian atau perundungan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban harus kehilangan jari tengahnya.
Adapun unsur subjektif yang dipenuhi dari perbuatan pidana yang dilakukan ini, yakni adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun pelaku tidak mengakui perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, pelaku hanya mengakui perbuatan tersebut dilakukan atas dasar candaan semata. Selain kedua unsur yang telah dipaparkan sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini juga memenuhi unsur pemidanaan yang lain, yang meliputi kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak adanya unsur pemaafan dari pihak korban. Kedua unsur ini berkaitan dengan sanksi pidana yang harus dijalani oleh pelaku. Tidak memperoleh unsur pemaafan dari pihak keluarga atau korban, karena sebagaimana yang kita tahu, perundungan atau pembulian ini termasuk dalam delik aduan. Setelah kita mempelajari materi-materi dasar dalam pidana, sekarang kita coba untuk masuk dalam problematika pidana. Di sini, kasus yang kita angkat mengenai perundungan siswa di SMPN 16 Malang. Analisis kedua yang perlu kita cari jawabannya terkait dengan kasus perundungan tersebut, yakni bagaimana kasus tersebut ditinjau dari konsep restoratif justice, di mana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, berdasarkan dari hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan, dari 47 responden, sebanyak 76,6% yang setuju apabila pelaku dikenai sanksi sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan sisanya sebanyak 23,4% yang tidak setuju. Sementara itu, bandingannya dengan penerapan konsep restoratif justice, dari 47 responden hanya sebanyak 5 orang responden yang kurang setuju apabila kasus ini dilakukan dengan penerapan konsep restoratif justice, tentunya dengan pemberatan, mengingat bahwasanya pelaku ini juga merupakan anak di bawah umur. Jadi, para responden ini lebih mengakomodasi penggunaan konsep restoratif justice dalam menyelesaikan perkara pidana perundungan ini. Adapun pengertian dari restoratif justice sendiri merupakan upaya perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh tindak pidana, atau repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. Restoratif justice ini muncul sebagai upaya yang menjawab permasalahan dari putusan peradilan yang sifatnya hanya win-loss solution. Dengan sifat yang demikian ini menyebabkan timbulnya pihak yang merasa menang dan pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan dari pengadilan tersebut, sehingga sering timbul perasaan ketidakadilan di masyarakat yang memicu keinginan untuk membalas dendam. Konsep restoratif justice ini berusaha untuk mengakomodasi peran-peran dari para pelaku, korban, dan juga masyarakat untuk mensinyalir atau mewujudkan pemulihan terhadap situasi yang kondusif bagi para pelaku ataupun bagi korban ketika kembali ke masyarakat. Dengan konsep ini, pelaku dapat menghindari perilaku yang sama di masa yang akan datang dan dapat menumbuhkan penyesalan di benak para pelaku dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pelaku.
Di pihak korban, konsep restoratif justice ini berusaha untuk memulihkan kondisi psikologis korban dengan mempertemukan pelaku, sehingga diharapkan tercipta pemulihan kembali seperti keadaan semula, bukan pada pembalasan. Peran masyarakat di sini dibutuhkan dalam menerima pelaku dan juga korban ketika pelaku dan korban ini sudah kembali ke masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini yang pertama adalah kasus perundungan siswa di SMPN 16 Malang ini apabila dianalisis dari aspek hukumnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga pelaku dikenai sanksi hukuman sebagaimana pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain melalui jalur peradilan, pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan tersebut juga dapat dilakukan melalui jalan diversi, yakni suatu metode penyelesaian pidana yang menggunakan jalan di luar peradilan. Dalam kasus ini, kita menerapkan konsep restoratif justice, mengingat pelaku merupakan anak di bawah umur, sehingga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, maka wajib dilakukan upaya diversi. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.